Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Adelina dari program studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, kali ini aku bakal menjelaskan materi biologi sel molekuler tentang rekombinasi DNA part 2. Nah, apa sih rekombinasi DNA itu? Kemudian apa sih metodenya, kemudian apa aja sih tahapan-tahapan pada tahap rekombinasi DNA part 2 ini. Ikuti terus. Kali ini aku bakal ngebahas tentang rekombinasi DNA part 2. Nah, dalam bahasan sebelumnya kita telah belajar tentang apa sih rekombinasi DNA, kemudian ada berapa macam sih rekombinasi DNA itu, lalu membahas mengenai manfaat rekombinasi DNA artifisial, yaitu menciptakan organisme-organisme yang termodifikasi secara genetik baik flora maupun fauna transgenik, lalu dapat pula dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin dan pustaka DNA, serta manfaat-manfaat lainnya. Lalu belajar pula mengenai isolasi DNA total, yang kita mampu mengekstrak DNA berdasarkan banyak sekali macam sumber, baik berdasarkan eukariot, prokariot, maupun virus. Lalu membahas tentang perbanyakan gen atau cloning menggunakan bantuan organisme atau bakteri. Lalu yang terakhir merupakan restriksi atau pemotongan dengan menggunakan enzim. Nah, yang dimaksud dengan cloning gen itu apa sih? Nah, di sini dijelasin cloning gen merupakan suatu rangkaian proses untuk menghasilkan sejumlah organisme klon yang memiliki informasi genetik yang identik. Jadi tujuan dari proses cloning ini adalah untuk menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama atau populasi yang sama yang identik secara genetik. Ada 6 tahapan di sini bisa kita lihat untuk menghasilkan individu identik yang sudah kita bahas sebelumnya, tapi kita overview sedikit ya. Pertama, dengan cara isolasi genom, jadi untuk mendapatkan DNA total, kita harus melakukan ekstraksi atau pemisahan DNA dari bahan lain. Untuk mendapatkan DNA total tersebut, bisa diperoleh dari flora, fauna, transgenik, ataupun virus. Nah, prinsip dari isolasi ini ada 3, yaitu lisis atau penghancuran, ekstraksi, dan pemurnian. Setelah mendapat DNA total, kita melakukan perbanyakan DNA target dengan cara amplifikasi. Di proses perbanyakan DNA target ini, karena kita memerlukan plasmid, di mana plasmid itu harus dipersiapkan saat mau menggabungkan DNA kepada plasmid, harus ada proses pemotongan. Nah, proses ini dinamakan restriksi. Pada tahap restriksi ini, enzim untuk memotong plasmid dan memotong DNA target itu harus sama, teman-teman. Sehingga saat dilakukan penggabungan akan bisa menempel atau menggabung satu sama lain. Baru setelah itu pada hasil dari proses ligasi atau penggabungan tadi dimasukkan ke dalam organisme lain. Nah, proses memasukkan hasil ligasi ke dalam suatu organisme disebut transformasi. Dan nanti bakteri inilah yang bertugas memperbanyak DNA target yang sudah tergabung dalam plasmid untuk dilakukan seleksi di tahap akhir. Nah, di sini dijelasin apa yang dimaksud dengan ligasi. Ligasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk menggabungkan 2 atau lebih molekul DNA yang memiliki pola pemotongan sama dan basa nukleotida yang saling komplementer. Bisa lihat di sini ada bacaan 2 atau lebih molekul DNA, artinya menggunakan plasmid dan DNA target. Enzim yang bekerja untuk penggabungan ini dinamakan enzim DNA ligase, yang mana ia akan membentuk ikatan hidrogen antara basa-basa nukleotida yang saling melengkapi ikatan fosfodiester. Sehingga plasmid dan DNA target nantinya bisa bergabung. Bisa dilihat di sini
bagaimana ikatan fosfodiester dan ikatan hidrogen terbentuk. Jadi saat kita potong DNA dengan enzim restriksi dengan polanya blunt ends, maka ketika ditambahkan DNA ligase itu dapat terstimulasi membentuk ikatan hidrogen menyatu dengan ikatan fosfodiester. Begitu pula saat kita menggunakan enzim restriksi dengan pola sticky ends pun sama. Kemampuan enzim DNA ligase dalam menggabungkan molekul DNA yang telah terpotong atau restriksi berbeda antara molekul DNA berujung lancip, maaf ini sebenarnya lancip, atau sticky ends dengan berujung tumpul, blunt ends. Sticky ends lebih efisien karena ikatan hidrogen yang terbentuk akan membentuk struktur yang kokoh. Sedangkan blunt ends kurang efisien karena enzim ligase tidak dapat memegang ujung-ujung tumpul sehingga diperlukan suatu kesempatan kedua molekul tersebut berdekatan sehingga akan terbentuk ikatan fosfodiester. Oleh karena itu dibutuhkan molekul DNA yang lebih besar konsentrasinya pada ujung tumpul. Jadi pada saat kita melakukan proses ligasi dengan menggunakan enzim DNA ligasi ini, jadi biasanya kalau kita mau menambahkan konsentrasi DNA target maupun plasmid pakai pola pemotongan blunt ends, biasanya kita tambahkan konsentrasinya lebih besar. Tapi kalau sticky ends itu tidak lebih besar daripada DNA ligasenya. Nah, setelah mendapatkan hasil atau produk ligase yang telah bergabung tadi, selanjutnya dilakukan dengan proses transformasi. Proses transformasi ini sendiri adalah proses introduksi, pemaparan, atau memasukkan molekul DNA kepada sel inang yang dapat terjadi secara alamiah. Nah, untuk sel inangnya sendiri itu menggunakan bakteri yang nantinya akan dikembangbiakan, sehingga saat dia bereproduksi menjadi banyak. Sesuai ya sama definisi cloning yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi dengan mengkultivasi sel inang, yang mana sel inangnya sudah kita masukkan produk ligasinya, otomatis kita juga akan memperbanyak produk ligasi itu sendiri. Karena sel inang dimasukkan ke dalam produk ligasi, nah sel inang kita kembang biakan untuk kita berbanyak sehingga produk ligasi yang di dalam tubuh sel inangnya juga otomatis akan berlipat ganda. Nah, pada cloning, transformasi dilakukan untuk memasukkan molekul DNA rekombinan ke dalam sel inang atau artificial transformation nih. Jadi, yang dinamakan dengan transformasi itu proses pemasukannya. Nah, proses memasukkannya itu kita lakukan dengan sengaja, makanya disebut dengan artificial transformation. Hasil akhir dari transformasi ini yaitu sel-sel prokariot atau eukariot yang memiliki informasi genetik yang sama atau klon. Nah, selanjutnya sel inang untuk cloning itu beragam banget, banyak banget macamnya. Nah, pada awalnya dikembangkan hanya sel inang berupa bakteri. Namun saat ini telah banyak juga sel inang berupa organisme eukariotik seperti yeast. Pada umumnya, sel yang akan dimasukkan DNA rekombinan harus dibuat menjadi siap atau yang dikenal dengan kompeten, sehingga sel inang tersebut dikenal dengan istilah competent cells. Nah, agar sel inang menjadi sel yang kompeten perlu dipersiapkan, artinya harus siap untuk dimasukkan produk ligasi yang telah dibuat tadi. Jadi biasanya kita lakukan suatu metode. Ya, jadi metode itu dengan menambahkan buffer CaCl2. Menambahkan buffer CaCl2 setelah bakteri terdisentrifugasi sehingga nantinya akan didapatkan pelet bakteri, kemudian peletnya itu nanti disuspend atau dilarutkan dengan penambahan CaCl2 dengan konsentrasi tertentu. Setelah itu ditambahkan pula gliserol dengan tujuan stabil ketika disimpan. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tub-tub kecil yang nantinya disimpan di suhu minus 80 derajat. Sel inang yang telah disimpan inilah yang nantinya siap digunakan sebagai sel inang untuk proses transformasi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kenapa buffernya harus CaCl2.
Nah, kenapa? Karena buffer CaCl2 akan menyebabkan membran sel lebih fleksibel dan DNA rekombinan akan berkumpul di area membran sel sehingga DNA rekombinan dapat masuk ke dalam sel lebih mudah. Nah, sekarang kita lihat di gambar sebagai contoh ada sel E. coli ya. Sebelum dibuat menjadi sel kompeten, terlihat membran selnya tidak fleksibel nih, tidak fleksibel sehingga akan sulit ketika dimasukkan produk ligasi yang warna krem ini. Berkebalikan, jika kita mempersiapkan sel E. coli menjadi sel kompeten, maka seperti terlihat pada gambar, membran selnya akan lebih fleksibel, sehingga saat kita memasukkan produk ligasi ke dalam organisme E. coli, proses transformasi akan jauh lebih mudah. Masuk ke tahap inti transformasi, yang mana ada dua cara atau dua metode, yaitu heat shock, yaitu kejut panas. Itu adalah metode memasukkan DNA rekombinan dengan menggunakan perubahan temperatur yang sangat cepat. Jadi kalau menggunakan metode heat shock ini, prinsipnya adalah menginkubasi sel inang dengan suhu tinggi, namun dalam waktu sebentar, kisaran 10-30 detik, dengan tujuan agar pori-pori dari sel inangnya itu bisa terbuka, sehingga bisa dimasukkan produk ligasi tadi. Mengapa tidak boleh terlalu lama? Karena akan menyebabkan sel inang terdenaturasi atau bahkan fatalnya adalah kematian. Lanjut, metode atau cara kedua yaitu menggunakan alat yang biasa disebut electroporation atau metode kejut listrik, yaitu metode memasukkan DNA rekombinan dengan menggunakan arus listrik. Bagaimana cara kerja alat electroporation? Alat ini itu menggunakan suatu instrumen. Di dalam instrumen itu bentuknya runcing dan bisa langsung disisipkan produk ligasi yang mana nantinya langsung dimasukkan ke dalam sel inang tadi. Nah, ini yang lebih jelasnya tentang metode heat shock seperti yang kalian lihat di gambar. Sel inang yang sudah kompeten dimasukkan ke dalam suatu water bath dalam waktu 30 detik yang suhunya cukup tinggi sekitar 42 derajat. Nih, yang ini. Nah, setelah 30 detik, dinginkan ke dalam suatu cawan atau beaker glass yang sudah diisi dengan es sebelumnya. Nih, didinginkan atau di-return. Nah, kalau dalam metode kejut listrik ini juga prinsipnya sama. Kita memasukkan sel inang tadi ke dalam suatu instrumen, kemudian dikejutkan dengan listrik. Nih, di gambar yang ini. Setelah itu sama didinginkan langsung ke dalam beaker glass yang berisi es. Nah, pada akhir dari proses cloning, kita perlu melakukan seleksi dari sel rekombinan. Medium seleksinya itu disesuaikan dengan peta plasmid yang kita gunakan. Untuk medium yang digunakan tergantung dari plasmid atau vektor. Seperti yang ada di gambar, kita menggunakan plasmid PUC18. Nih, PUC18 yang memiliki kemampuan selektif dua metode. Metode yang pertama adalah menggunakan medium seleksi yang ditambahkan antibiotik ampicillin sehingga bisa kita bedakan sel inang yang sudah tersisipi plasmid dan mana yang belum tersisipi plasmid. Sehingga bisa kita ketahui yang sudah tersisipi plasmid dia akan resisten terhadap ampicillin, artinya dia akan hidup di media tersebut. Metode kedua juga bisa dilakukan dengan plasmid PUC18 ini, yaitu dengan cara menggunakan gen LAC-Z untuk dilihat perbedaan warna koloni yang mengandung gen LAC-Z. Jadi hasil dari metode ini bisa dibedakan melalui warna, yaitu berwarna putih atau berwarna biru. Berikut dua macam seleksi sel transformasi lebih lanjutnya. Bisa pakai seleksi dari sifat resistensi antibiotik atau bisa berdasarkan seleksi koloni biru putih. Nah, itu semua tergantung dari plasmid yang kita gunakan. Di sini dicontohkan menggunakan plasmid PUC18, di mana PUC18 ini punya dua metode seleksi. Yang pertama gen ampicillin resisten, jadi artinya resisten terhadap ampicillin, atau juga bisa gunakan sifat dari gen LAC-Z.
Nah, medium lactase ini mampu mendegradasi medium yang ada substrat X-galaktosa dan IPTG, sehingga cloningnya itu akan berubah warna. Nah, untuk seleksi antibiotik, kita pakai ampicillin resisten, maka mediumnya itu harus kita tambahkan dengan antibiotik ampicillin. Sehingga sel inang yang tersisipi plasmid PUC18 atau tersisipi produk ligasi ini, dia bisa tumbuh di dalam medium yang mengandung antibiotik ampicillin. Nah, di sini kita bisa melakukan penyeleksian membedakan mana inang yang ada produk ligasi dengan mana inang yang tidak ada produk ligasi. Nah, sementara kalau kita pakai seleksi biru putih dengan mengandalkan sifat yang berasal dari gen lactase, di dalam plasmid mediumnya itu kita harus tambahkan dengan substrat X-galaktosa dan IPTG. Dengan sel inang yang tersisipi, dia akan punya sifat yang berasal dari gen lactase, di mana dia bisa mendegradasi si substrat di dalam medium tadi sehingga kloningnya berubah warna. Koloni yang tidak dapat mendegradasi substrat, warnanya akan warna biru, nih, warna biru. Tapi koloni yang dapat mendegradasi substrat, warnanya akan putih, nih, warna putih. Warna putih. Maka kita tidak akan ambil yang warna biru, melainkan kita ambil yang berwarna putih. Nah, plasmid itu kan bermacam-macam, tidak hanya PUC18, namun ada juga plasmid yang tidak mempunyai lactase, tapi adanya hanya gen resisten antibiotik, maka kita hanya bisa melakukan seleksi sel transforman berdasarkan sifat resistensi antibiotik. Tapi ada juga plasmid yang tidak punya gen seleksi resistensi antibiotik. Dia punya hanya gen lactase, maka mau tidak mau kita harus melakukan seleksi transforman dengan menggunakan blue-white screening. Jadi tergantung dari plasmid yang kita gunakan dan antibiotiknya tuh tidak hanya ampicillin, bisa saja chloramphenicol atau antibiotik lainnya. Maka kita harus aware, harus betul-betul mencari informasi dari plasmid dengan melihat pada peta plasmid tadi untuk menentukan metode seleksinya. Nah, teman-teman, di sini ada ringkasan tahapan cloning DNA, yang mana biar kita punya gambaran ya, teman-teman. Kita langsung nonton aja. First step in cloning a gene is to isolate the DNA from the organism that contains the desired gene. Nah, itu tadi awal mula pada tahap cloning gen ya, teman-teman, yaitu mengisolasi DNA yang mengandung gen yang kita inginkan. The isolated DNA is purified and then fragmented with a restriction enzyme. Nah, itu tadi DNA yang diisolasi itu kita purifikasi, kemudian dipotong dengan enzim restriksi. Ini yang warna hijau ini, enzim restriksi. Restriction enzymes used in cloning produce staggered cuts in specific sequences in the DNA, generating fragments with cohesive ends. Nah, enzim restriksi ini akan memotong pada bagian yang spesifik dan kemudian menghasilkan fragmen-fragmen DNA tertentu. Each fragment has a single-stranded sequence of nucleotides on its ends that is capable of hybridizing with DNA that has been fragmented with the same restriction enzyme. Nah, di setiap fragmen yang dihasilkan pada bagian ujung yang disebut dengan cohesive sticky ends, di mana fragmen DNA ini, bagian ujungnya itu dapat ditempelkan dengan vektor atau plasmid, dengan catatan bahwa plasmid tersebut juga dipotong terlebih dahulu dengan menggunakan jenis enzim restriksi yang sama. The DNA fragments are then incorporated into plasmids. The type of plasmid used for cloning has a single restriction site, and when cleaved by the restriction. Nah, ini saat pemotongan plasmid dengan enzim restriksi yang sama, sehingga terbentuk dua ujung yang dapat berikatan secara komplementer. Enzyme generates the same cohesive ends that are in the fragments of the DNA to be cloned. The cohesive ends of the plasmid and DNA fragments now line up, and the enzyme, DNA ligase, is used to form phosphodiester bonds.
dengan fragmen gen, kemudian keduanya akan disambungkan dengan DNA ligase. Yang warna biru ini namanya DNA ligase. The next step is to incorporate the plasmids into bacterial host cells by transformation. Nah, proses berikutnya itu proses transformasi, yaitu memasukkan plasmid ke dalam sel inang. Each cell contains a different segment of DNA from the original organism. Taken together, these cells represent a DNA library. The cells can now be plated out on an agar medium. The colony of cells containing the desired cloned gene can then be identified and isolated. Nah, sel inang yang mengandung gen yang kita inginkan atau DNA rekombinan itu bisa kita lihat pada bagian-bagian ini, sehingga kalau kita lihat tidak semua dari bakteri ya mengandung DNA rekombinan, maka dari itu diperlukan proses seleksi. Nah, jadi ini adalah keseluruhan dari tahapan rekombinasi DNA atau tahapan cloning gen. Yang pertama kita ekstrak DNA total, kemudian yang kedua adalah kita memperbanyak gen target dengan menggunakan teknik PCR atau amplifikasi, kemudian kita melakukan proses pemotongan DNA yang kita potong itu tidak hanya DNA target, tapi juga plasmid yang mau kita gunakan. Untuk proses selanjutnya, nah proses keempat adalah proses ligasi atau penggabungan, di mana DNA target akan kita gabungkan dengan plasmid sehingga akan menghasilkan produk ligasi. Nah, produk ligasi ini yang akan kita masukkan ke dalam sel inang melalui proses transformasi. Bisa juga dengan head shock maupun dengan elektroporasi, tergantung metode yang kita pilih. Nah, nanti juga harus mempersiapkan dulu sel inangnya supaya menjadi sel yang kompeten dengan menambahkan CaCl2. Kemudian kita melakukan proses seleksi tergantung dari plasmid yang digunakan, maka kita harus mengetahui dulu peta plasmidnya. Kalau pakai resistensi antibiotik berarti kita bisa menggunakan seleksi antibiotik, tapi kalau kita pakai sifat dari gen LAC-Z, maka kita menggunakan seleksi biru putih. Nah, kalau pakai seleksi antibiotik, medianya harus ditambahkan dengan antibiotik, tapi kalau seleksi biru putih, medianya ditambahkan dengan substrat X-galaktosa dan IPTG. Nah, itu dia teman-teman pembahasan tentang rekombinasi DNA part kedua. Ya teman-teman, apa itu rekombinasi DNA, manfaat-manfaatnya, maupun tahapan-tahapannya yang ada 6 tadi. Jadi, aku harap semoga kalian mengerti dengan apa yang aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.